selamat datang di Story Karuri. Ini adalah channel kedua artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 793. Diana terkaget seketika. Badannya lemas tiba-tiba, nafasnya terenggah-enggah. Jantungnya berdebar-debar, hampir pingsan dirinya, karena melihat Kenshin naik private jet mewah atas namanya, lebih mewah dari miliknya. Diana pun melihatnya, melihat dengan terperangah dirinya. Levana temannya pun sama. Levana tak menyangka, dikira hanya Diana temannya satu-satunya yang punya pesawat pribadi di Asia. Ternyata ada cowok yang terlihat tak kaya, mempunyai private jet berkelas tinggi. Benar-benar di luar dugaan. Levana pun melongo jadinya, hatinya dak-dikduk dibuatnya. Tak pernah merasakan hal begini. Dibuat kaget cowok itu berkali-kali. Levana pun bicara, Diana, apa-apa kamu gak merasa aneh sekali? Cowok itu siapa memangnya? Apa benar papimu gak kenal nama Kenshin? Gak mungkin Diana. Kalau dia bukan orang kaya. Tapi naiknya pesawat begitu. Diana pun menjawabnya. Aku juga heran Levana. Kok bisa-bisanya ada orang lain yang punya private jet sepertiku? Memangnya siapa dirinya? Kok nggak ada di majalah Forbes Asia? Tak mungkin dia orang yang tak dikenal, tapi punya private jet begitu. Kurang ajar sekali gua disaingi olehnya. Mau pamer rupanya dirinya. Diana masih belum mau mengalah. Meski hatinya mengakui private jet Kenshin sangat mewah, tapi tetap saja ia tak terima. Mukanya sebel, marah dan emosi. Cemberut bercampur iri hati, sebab private jetnya tak mewah seperti miliknya Kenshin. Revaldo pun menjadi cemburu, melihat ekspresi Diana yang memperhatikan Kenshin. Revaldo pun berkata, oh itu Nona Diana. Laki-laki itu hanya gaya saja dirinya. Padahal pesawat itu bukan miliknya, tapi milik bos yang menyuruhnya. Bosnya yang punya bisnis gelap, memakai namanya untuk menyamar, agar tak diketahui keberadaannya. Kalau dia kaya beneran, pasti dia tadi sudah pamer-pamer harta. Tapi nyatanya dia kan cuman bengong saja, nggak berani menunjukkan kekayaannya. Aku rasa dia itu hanya orang suruhan, alias pembantu yang dijadikan umpan bosnya. Kalau dia orang yang banyak harta, majalah terkemuka Forbes sudah mencatat namanya. Akan dimasukkan berita, nyatanya nama Kenshin itu tak ada. Revaldo merasa cemburu, mencari-cari celah, agar Diana tak percaya. Tak memandang Kenshin itu lagi. Diana pun menjawabnya. Iya sih, kayaknya benar juga itu. Kalau dia kaya pasti papiku sudah mengenalnya. Kalau dia yang punya pesawat itu pasti udah bangga dirinya. Nyatanya dia hanya biasa, kayak mencurigakan sikapnya. Pengawalnya yang tadi pun tak ada semua di sini. Diana mencari pembenaran dirinya, karena tak terima dikalahkan Kenshin. Meskipun demikian setengah hatinya masih bertanya-tanya tentang Kenshin yang membuatnya bingung ini. Siapakah dirinya sebenarnya? Pengusaha apa memangnya? Revaldo yang melihat Diana berkata begitu, jadi senang hatinya. Diana percaya dengannya. Kemudian pekerja cleaning service bandara yang di situ menghampiri Diana dan Levana sambil bertanya, oh ya Mbak dan Mas, apa yang punya kunci mobil ini? Levana pun bilang, hei kamu sana, jangan dekat-dekat dengan kita bicaramu. Pekerja cleaning service kok tak sopan. Cleaning service itu diminta mundur ke belakang. Kemudian bodyguard Diana yang di situ berkata, oh ya cleaning service. Ada kepentingan apa kamu bicara dengan orang penting di sini? Kalau ada yang mau disampaikan katakan pada pengawalnya ini. Cleaning service itu pun menjawabnya. Oh ini Pak, saya mau bertanya. Apa kunci mobil ini milik Mbak dan Masnya? Tadi saya menemukan di bawah kursi. Kunci mobil itu lain dari yang lain. Bentuknya beda, tak seperti pada umumnya. Tak seperti kunci mobil yang biasanya. Diana pun melihatnya. Langsung saja ia berkata, lo itu kunci mobilku, kok bisa sampai ke situ? Diana pun bicara pada bodyguardnya, Pak Haris tolong beri cleaning service itu uang 1 juta.
Ambil kuncinya dan cuci sampai bersih. Berkali-kali, jangan sampai ada nodanya. Karena baru dipegang cleaning service. Setelah itu kembalikan padaku. Bodyguard Diana pun mengiyakan. Sedang cleaning service itu senang tak terkira. Diberi hadiah uang 1 juta. Meski dirinya direndahkan Diana, tapi terlihat tetap bahagia. Kemudian terlihat Kenshin kembali. Melewati Diana dan Levana. Tiba-tiba berjalan di depannya. Kaget-kaget lagi mereka jadinya. Terkejut-kejut dibuatnya. Nampak Kenshin berjalan menuju ke tempat pojokan. Untuk mengambil barangnya yang tertinggal. Diana pun bicara. Kurang ajar sekali ya cowok itu. Udah berkali-kali bikin kaget aku. Awas lu, entar tunggu pembalasanku. Levana pun juga berkata. Iya nih Diana, dia dari tadi memang begitu kerjaannya. Awas entar kalau lewat lagi ke sini. Aku samperin langsung dirinya. Lalu terlihat Kenshin oleh keduanya. Malah membantu pekerjaan cleaning service. Kenshin memindahkan tempat sampah. Cleaning service itu berkata. Sudah mas, terima kasih. Biar saya saja mas yang melakukan kerjanya. Nanti saya kena marah sama atasan. Karena mengganggu waktu masnya. Rupanya, Kenshin membantu pekerja cleaning service wanita. Yang mendorong gerobak sampah agak kesulitan. Karena penuh isinya. Kenshin menjawabnya. Didengar Levana dan Diana. Kenshin berkata. Oh tak mengapa mbak, saya tak terganggu waktunya. Lagian kerjaku juga cleaning service di suatu perusahaan. Jadi tak usah segan. Saya sudah biasa kerja begini. Diana dan Levana dibuat terkejut sekali. Cowok itu kerjanya cleaning service beneran. What's. Apa-apa nggak salah dengar nih gua. Akhirnya dia bicara sendiri. Jadi ternyata palsu semua. Dipanggil tuan muda kok kerjanya cleaning service. Punya private jet tapi bohongan. Kok bisa-bisanya sandiwaranya sempurna. Tapi bosnya baik juga rupanya. Menjadikannya aktor yang palsu. Terlebih kaya pula orangnya. Kalau bosnya seorang pengusaha, pasti papiku mengenalnya. Revaldo pun berkata, oh itu Nona Diana. Benarkan apa yang aku bilang tadi. Dia bukan kaya tapi hanya pekerja rendahan. Cleaning service di tempatku banyak sekali. Aku yang menggajinya. Masa tampang miskin gitu punya private jet yang mewah. Saya sedari awal sangat tak percaya. Dan Nona Diana, bosnya itu bukan seorang pengusaha. Tapi bosnya itu yang punya bisnis gelap. Yang menjual obat-obatan terlarang. Levana pun ikut bicara. Waduh, hampir saja jantungku mau copot tadi. Kaget-kaget sekali. Saat dia naik pesawat mewah itu. Tapi ternyata palsu belaka. Gua kira orang super kaya. Ternyata cleaning service yang tak berharga. Kenshin pun lewat lagi di depan Diana dan Levana. Langsung saja dihentikan. Hehe, kamu mondar-mandir saja lu ini. Gua gampar lu tahu rasa. Levana tiba-tiba menyolot, marah dan emosi pada Kenshin. Lalu ia melanjutkan bicaranya. Baru saja gua dengar. Lu tadi mengaku kerja cleaning service ya? Apa benar kerjamu begitu? Kenshin menjawabnya. Iya benar, kerjaku cleaning service. Terus ada apa memangnya? Levana pun menjawabnya. Enak saja lu bicara, ada apa. Kita ini sudah lu tipu tahu. Lu tadi sandiwara dipanggil tuan muda. Sekarang pura-pura punya pesawat mewah. Lu juga berani melawan Diana temanku yang super kaya. Melawan pula Revaldo yang banyak mobil mewahnya. Apa lu nggak ngaca dulu? Kalau lu itu kerja cleaning service, nggak pantas bicara dengan kita semua. Karena lu orang tak berharga. Sadar lu sekarang. Terus bosmu itu siapa? Apa bosmu yang punya pesawat itu? Siapa namanya, sebutkan. Apa dia punya bisnis narkoba? Kok bisa punya private jet begitu? Diana pun ikut menghentak. Lu pekerja cleaning service. Sejak kapan cleaning service dipanggil tuan muda? Nyama-nyamain gua aja lu mau dipanggil terhormat begitu. Kalau gua tuan putri banyak bawahan yang taat perintahku. Nah kalau lu tuan muda apaan? Tuan muda tak berguna baru aku percaya. Perhitungan gua ke lu belum selesai. Sekarang terbongkar siapa dirimu. Lu yang mengaku sendiri. Kalau kerjamu itu membersihkan sampah. Kayak orangnya seperti lu itu. Ya kan lu ngaku aja. Kenshin menjawabnya. Sudah ya ngomongnya. Kalau sudah aku pergi.
Iya, kerjaku cleaning service. Terus kenapa memangnya? Anda ini marah-marah. Padahal aku nggak minta makan ke situ. Nggak merepotin Anda berdua. Mau aku kerja cleaning service itu urusanku sendiri. Memang dilarang ya pekerja cleaning service punya pesawat itu. Siapa yang melarang? Mana undang-undangnya? Kalau bicara itu jangan pakai logika materi mbak. Baru bertemu marah-marah. Aneh sekali Diana ya namamu. Dan kamu Levana. Sudah kalau gitu aku jalan dulu. Nggak ada waktuku di sini. Diana dan Levana pun muarah. Kenshin memanggilnya tak pakai nama kehormatan. Tak menyebut Tuan Putri Diana. Tak memanggil pula Nona Levana. Diana pun berkata, kurang ajar sekali ya lu. Cleaning service tak menghormati aku. Awas-awas lu nanti. Kenshin pun berjalan. Naik private jetnya lagi. Levana dan Diana semakin dendam. Renaldo pun sama. Ingin membuat perhitungan. Renaldo bicara, oh ya Nona Diana, entar ulang tahunnya aku akan datang. Apa Nona Diana ingin mobil mewah yang baru? Aku pasti akan belikan. Tinggal bilang saja, mobilnya akan sampai tujuan. Diana menjawabnya. Terima kasih Mas Renaldo. Kalau saya mobil sudah banyak. Mau tipe apapun aku tinggal telepon. Jadi tak usah membelikan aku mobil segala. Karena aku ini banyak uangnya. Diana pun lalu berpamitan untuk naik private jetnya sendiri. Singkat cerita, sampailah Diana di rumahnya. Rumah mewah besar banyak penjaganya. Orang-orang di situ pun pada memanggilnya. Semua menyapanya. Selamat datang Tuan Putri Diana. Selamat tiba di rumah sendiri. Diana pun istirahat di ruang tamunya. Kemudian ingin mengambil barang yang dibelinya. Pernak-pernik perhiasan yang dibelinya dari Bali. Barang itu ada di mobil Lamborghini mewahnya, yang sekarang tepat ada di depan pintu depannya. Diana berjalan sambil membawa kuncinya. Kunci itu ditekan pakai sidik jarinya, tapi pintu mobilnya tak mau terbuka. Diana pun memasukkan secara manual di lubang kunci yang tersedia di situ. Tetap saja tak terbuka, seperti tak mau masuk kunci mobilnya. Diana merasa aneh. Kemudian dilihat, kunci mobil itu memang sama seperti miliknya. Lalu tiba-tiba, Diana tersadar, terkaget sekali dirinya. Saat ada nama yang tertulis di situ. Kenshin Lamborghini Limited Edition. Seketika itu juga berdebar-debar Diana jadinya. Deg-degan lagi hatinya. Naik turun tensi darahnya. Diana kaget luar biasa. Kunci mobil atas nama Kenshin Lamborghini Limited Edition. Tiba-tiba berada di rumahnya. Diana segera membuka tasnya. Dilihat isi di dalamnya. Kunci mobilnya masih lengkap ada 2. Rupanya, kunci mobil Kenshin tadi terjatuh di bandara. Ditemukan oleh cleaning service. Kemudian diberikan Diana. Karena Diana mengira itu miliknya. Sekarang Diana teringat hal itu. Deg-degan hatinya lagi. Bergetar pula badannya. Kunci itu masih dipegangnya. Ada logo Lamborghini bernama Kenshin. Diana pun melihatnya. Langsung saja dicari di internet. Diana membuka websitenya. Ditulis tipenya. Kemudian keluarlah nama Kenshin Himura. The Young Master. Satu-satunya di negara ini. Yang punya Lamborghini tipe The Most Exclusive. The Special Limited Edition. Lamborghini High Class. Dibuat khusus berharga sangat tinggi. Diproduksi hanya untuk Kenshin. Kenshin Lamborghini Limited Edition. Diana pun melihat fotonya. Kenshin berdiri, bersama bos Lamborghini. Terkejut dirinya. Terkaget hatinya. Ini bukan palsu tapi benar-benar asli. Diana pun menjadi penasaran tingkat tinggi. Segera dicarinya nama Kenshin. Di semua media sosial miliknya. Di Facebook, di Instagram, di Google, dan juga yang lainnya. Tapi tak ada nama Kenshin. Seperti yang dipikirnya, Diana pun bertanya pada papinya. Bertanya pula pada maminya. Diana berkata, Dedi, mami coba lihat ini. Apa Dedi dan mami pernah melihat cowok ini? Ini fotonya. Namanya Kenshin. Kok bisa dia punya Lamborghini dan private jet mewah sekali? Siapa Dedi ini? Ini yang namanya Kenshin. Dedi dan maminya Diana pun melihatnya. Melihat fotonya Kenshin. Terkejut langsung papinya Diana. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode
berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys.